Kita dari kelompok 6. Sekarang kita berada di Watu Gong. Oke, sama bapaknya ya. Silakan dokumentasi. Oke, saya ikut. Ya udah. Nyai Roro Kuning. Nyai Roro Kuning itu tak ceritakan dari itu cerita nenek saya, dari neneknya juga ke nenek saya, terus ke ibu saya. Mungkin ada yang mahasiswa itu pernah itu diambil batunya untuk diteliti, tapi itu udah lama itu, dulu dari UGM waktu saya masih SMP, sekitar 85-an, tahun 85. Awal dari cerita sini, dari nenek saya tadi itu yang saya sebutkan, di sini itu tinggalnya Nyai Roro Kuning. Nyai Roro Kuning itu suka dengan gamelan, makanya di sini ada gongnya. Jadi gamelan yang masih tersisa, yang masih ada di sini, yang wujudnya batu, itu dulu milik Nyai Roro Kuning. Setelah itu berjalannya waktu, ada seseorang dari Sidokerto, tepatnya Jambean, Dukuh Jambean, namanya Ki Ageng Bluto. Ki Ageng Bluto itu kalau sekarang ya istilahnya kurang tampan. Kalau dalam anak sekarang mungkin kurang apa, ya kurang tampan gampang ya. Untuk tubuhnya banyak penyakitnya. Jadi kalau mungkin yang lebih mudah disebut kudisan, banyak penyakit kulitnya. Karena beliau itu seperti itu, makanya Nyi Roro Kuning itu menolak. Dengan ditolaknya rasa suka atau cinta itu, Nyi Roro Kuning kan tidak mau, karena wujudnya mungkin rupanya dari beliau Ki Ageng Bluto itu kurang tampan istilahnya, atau mungkin ada penyakitnya, makanya cinta ditolak itu. Terus Ki Ageng Bluto itu sakit hati, makanya gamelannya diucarakan, disabdo ya kalau zaman dulu itu, karena mungkin orang-orang dulu mungkin ya dibilang sakti atau apa, saya sendiri kurang tahu. Karena waktu saya sudah lahir wujudnya ya seperti ini. Cuma dulu tidak serapi ini, masih ada yang di dalam tanah, ada yang muncul gitu. Berjalannya waktu itu, untuk ditolaknya cinta itu gongnya diucapkan. Terus dari cerita itu yang oleh nenek saya diceritakan, Nyi Roro Kuning juga membalas. Maksudnya karena sakit hati, di sana itu punya gundukan ini padi. Kalau zaman dulu kan lumbung padi itu juga disabdo menjadi tanah. Makanya sekarang kalau di Jambian yang sekarang dipakai kubur, juga kuburnya Nyi Roro Kuning sama Ki Ageng Bluto itu agak tinggi dari tanah lainnya. Jambean Sidokerto Pak, SMK Semean ya, saya bilang Semean aja, ke utara sedikit, yang kiri jalan, yang agak tinggi itu. Oh gitu. Jangan itu. Terus Nyi Roro Kuning itu pulang sakit. Setelah sakit itu meninggal, Ki Ageng Bluto datang untuk mengambil jasadnya, dibawa ke Sidokerto Jambean, dukuhnya Jambean itu, terus dikubur di situ. Selang beberapa waktu Ki Ageng Bluto juga meninggal dunia, tapi berpesan kalau meninggal bisa dijejerkan ya, untuk bukan jadi satu itu aslinya, dijejer bersebelahan dengan Nyi Roro Kuning. Nah, dari perjalanan itu mungkin kalau ada yang pernah melihat sandiwara ketoprak itu kan asal usul Randi Kuning itu hampir sama.
tapi berjalannya waktu orang kadang menyebut lorong kuning itu kan sulit, terus menjadi rondo kuning, padahal itu belum nikah. Terus akhirnya Randu Kuning itu menjadi desa Sudi. Yang lain? Belum, kan belum nikah. Makanya, enggak, tidak apa-apa, bisa. Nanti sekalian kan, masuk gantian kan bisa. Gabungnya masih bisa berbunyi. Terus? Gabungnya. Gabungnya masih bisa berbunyi. Bunyi. Ini Bu, kalau masalah bunyi itu setiap bulan apek, ya, dalam bahasa Jawa kan ada bulan apek kan. Itu berbunyi tapi di sini ditanggapi wayang. Bunyi. Di sini setiap tahun setiap bunyinya itu pakai tanggap wayang. Kalaupun pernah itu terjadi 2 kali, seperti juga kemarin waktu COVID itu tidak boleh kan ada kegiatan itu. Itu hanya dikasih ya kalau sajen itu sedekah ya, karena sedekah bumi ya, sedekah bumi itu hanya dikasih wayang 2, terus dikasih sajen itu tadi untuk bandaan. Sekalian yang lain bandaan, hanya itu terus langsung pulang. Dulu juga pernah seperti itu karena tidak ada keuangan dana, itu hanya wayang 2 selesai. Bulannya apa ya? Kalau bulan apa kan bulan nasional. Tapi setiap tahun itu kalau sedekah bumi di sini pasti ada. Makanya ini ada bantuan sekalian. Dulu ini bongkar pasang, pertamanya itu rumbia itu, terus bongkar pasang jebret, terus akhirnya ada bantuan sedikit-sedikit dari warga juga dari pemerintah sini Pak. Itu diwujudkan bantuan itu. Sekarang untuk balai RW. Ya, silakan lagi. Siapa yang mistis dan Kalau saya dari kecil sampai sekarang ya, cuma waktu kecil masih ada togel. Itu banyak orang dari luar kota justru itu minta nomor di situ. kalau topeng enggak? Tahu togel? Sekarang itu ada baru Cuma enggak, itu peninggalannya Bu. Dulu kan rumahnya di situ, tempat tinggalnya di situ. Ya, kan dulu cara kita bisa. Ya ada yang biasa, ada yang darurat kan, ada yang tidak. Tapi kan itu apa ya, masalah benar atau tidaknya. Tapi itu buat orang atau bukan, itu pernah diteliti oleh mahasiswa dari UGM. Itu betul, batu itu sudah ratusan tahun. Diambil itu sedikit, saya ngambilkan. Jawa ke Universitas itu, terus kesini lagi saya kasih surat, tapi suratnya juga dengan kertas biasa lembaran itu. Dia terus sudah. Tapi pernah didokumentasi dari penyebar semangat itu. Berarti intinya itu kurang lebihnya zaman kerajaan apa? Nah, itu saya nggak tahu karena apa? Nenek saya tidak menceritakan seperti itu. Kalau dulu ya asal mula Tanjung gitu. Saya itu tidak ketemu nenek. Maksudnya nenek saya sudah meninggal, saya baru iya jauh cerita. Cerita turun seperti itu. Dan kita perjalanan pulang. See you.